Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Araganesa, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari R004. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi dan lingkungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi menurut American Accounting Association adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Berikutnya, manfaat informasi akuntansi. Yang pertama, pemilik dan calon pemilik. Pemilik dan calon pemilik memerlukan informasi untuk mengetahui hak-haknya yang akan diperoleh dari hasil operasi perusahaan, dan dengan demikian dia dapat juga memutuskan untuk menambah modal yang ditanamkan atau menariknya. Yang kedua, yaitu kreditor. Kreditor yaitu informasi akuntansi dapat digunakan untuk mengambil keputusan diberi atau tidaknya kredit yang diajukan oleh debitor serta berapa jumlah kredit yang dapat diberikan kepadanya. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah membutuhkan informasi keuangan dalam mengevaluasi pajak dan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku atau tidak. Misalnya, sehubungan dengan upah minimum regional yang berlaku. Terus, yang keempat yaitu karyawan atau federasi buruh. Membutuhkan informasi keuangan untuk menentukan kontrak-kontrak kerja atau keputusan-keputusan lain yang diperlukan. Yang kelima, manajer perusahaan. Untuk melakukan evaluasi hasil operasi yang telah dilakukan dalam satu periode sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategi. Berikutnya, bidang-bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan meliputi kegiatan pencatatan transaksi, penyusunan laporan-laporan periodik yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang penekanannya pada masalah penetapan dan pengadilan biaya dari saat produksi siap dimulai sampai dengan barang selesai diproses atau diproduksi. Yang hasil akhirnya dari akuntansi adalah laporan perhitungan harga pokok produksi. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Bidang akuntansi yang mengolah kasus-kasus tertentu yang dihadapi para manajer perusahaan dari berbagai jenjang organisasi atau inter perusahaan. Yang keempat, akuntansi pajak. Akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak, mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan. Yang kelima, sistem akuntansi adalah bidang khusus yang menangani perencanaan dan penerapan prosedur-prosedur untuk mengumpulkan dan melaporkan data keuangan. Berikutnya, ada proses dan persamaan akuntansi serta pihak-pihak yang memerlukannya. Baiklah, yang pertama, pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan. Yang kedua, pemrosesan data yang bersangkutan, kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. Yang ketiga, pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan. Baiklah, di sini ada proses pelaporan terdiri atas 4 jalur. Yang pertama yaitu laporan untuk manajemen, proses untuk menghasilkan dan menganalisa laporan-laporan, demikian biasanya disebut akuntansi manajemen. Yang kedua, laporan untuk perpajakan. Laporan untuk perpajakan biasanya ditangani oleh orang-orang yang memahami peraturan-peraturan pajak. Baiklah, yang ketiga, laporan khusus. Sebagian dari informasi yang harus dilaporkan pada laporan khusus dapat berupa data akuntansi yang khusus dipersiapkan untuk instansi yang membutuhkannya. Baik, yang keempat, yang terakhir, laporan keuangan. Laporan keuangan biasanya ditertibkan setahun sekali. Data yang dilaporkan dalam akuntansi keuangan bersifat historis dan tujuan utamanya memberikan gambaran keuangan perusahaan secara menyeluruh yang meliputi penentuan laba dan posisi keuangan. Setelah laporan akuntansi yang saya jelaskan tadi, maka laporan tersebut akan dianalisa, diinterpretasikan oleh pemakai informasi dengan cara dikomunikasikan. Yang pertama, aktiva. Sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasanya dinyatakan dalam
satuan uang, jenis sumber-sumber ekonomi atau lazim disebut kekayaan perusahaan bisa bermacam-macam. Ada kekayaan yang berupa barang berwujud seperti tanah, gedung, dan mesin. Yang kedua yaitu hutang. Kewajiban yang menjadi beban perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang. Dengan demikian, hutang merupakan tagihan para kreditur kepada perusahaan. Contoh, utang pembelian kredit. Ketiga, modal. Pada hakikatnya merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan aktiva perusahaan. Contoh, setoran modal oleh pemilik perusahaan. Berikutnya ada hubungan akuntansi dan keuangan. Hubungan ini dapat berupa seperti laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi. Informasi ini dapat berupa indikator-indikator perusahaan untuk lebih maju di periode selanjutnya. Baiklah, saya akan menyimpulkan tentang akuntansi dan lingkungan. Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi akuntansi tersebut. Tujuan utama dari akuntansi ini adalah untuk menyediakan informasi ekonomi agar dapat digunakan pihak-pihak yang memerlukannya. Ada beberapa bidang dalam akuntansi, antara lain akuntansi keuangan, auditing, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi pajak, sistem akuntansi, akuntansi anggaran, akuntansi internasional, akuntansi lembaga, non-profit, akuntansi sosial, akuntansi pendidikan, dan auditing. Proses akuntansi berawal dari pengidentifikasian dan pengumpulan data, kemudian aktiva sama dengan hutang tambah modal. Baiklah, demikian hasil presentasi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.